Halo pemirsa catatan sang jurnalis, pada kesempatan ini saya Mutia Parasti akan mengajak pemirsa semua mengikuti gelaran sosialisasi dan penyuluhan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal yang diikuti oleh para petani di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal untuk memperlakukan tanah yang jenuh terhadap pupuk kimia. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Kondisi lahan pertanian yang jenuh merupakan kondisi tanah yang sudah tidak optimal dan produktif untuk ditanami tanaman kembali. Keadaan ini merupakan imbas dari penggunaan pupuk kimia dalam jangka waktu yang panjang. Beragam faktor yang menyerta seperti intensifnya aktivitas pertanian, penanaman tanaman yang sama dalam jangka waktu yang lama menyebabkan tanah menjadi jenuh, dan kehilangan unsur hara yang penting dan bermanfaat bagi tanaman. Salah satu solusi pengembalian kesuburan tanah adalah dengan pemakaian pupuk organik yang memiliki kandungan nitrogen, fosfor, kalium, serta mikroorganisme yang baik bagi tanaman, sehingga dapat membantu menggemburkan tanah, meningkatkan daya serap air, dan menjaga kelembaban tanah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dalam mendorong para petani untuk beralih dari penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik, yang dilaksanakan di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak serta Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal substansi pertemuan pada siang hari ini. Bapak serta Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara tentang kondisi pertanian di Kabupaten Kendal, kita harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi. Salah satu alternatifnya ya penggunaan pupuk organik yang notabene harganya lebih murah, dengan kandungan dan nutrisi yang tidak kalah dengan pupuk kimia. Ini baru berbicara kandungan. Belum kita berbicara masalah dampak negatif, residu dari penggunaan pupuk kimia yang tertinggal di lahan garapan kita. Itu kalau Mbak Dewi ini sering melakukan pengujian tanah, terus kondisi kita seperti apa? Kalau grade tanah itu antara 1 sampai dengan 10 yang terbaik untuk usaha budidaya, 0 adalah yang terjelek, nilai tanah kita di berapa? Di bawah 5. Masuk akal. Artinya kondisi tanah kita sudah sangat memprihatinkan. Perlu adanya penanganan, perlu adanya satu perlakuan untuk mengembalikan kondisi kesuburan tanah kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, sistem pertanian organik menjadi mutlak. Ya, saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa diingat-ingat ya, menjadi pesan saya. Mudah-mudahan Allah meridhoi niatan dari kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, khususnya para petani, sebagai aktor dari pengelolaan pertanian di Kabupaten Kendal, sehingga tanah yang subur dan kaya akan mikroorganisme yang baik dapat terbentuk. Upaya ini sekaligus mendorong pertanian yang berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas dan kualitas lahan pertanian.
Baik pemirsa catatan sang jurnalis, telah bersama saya Bapak Pandu Rapriat Regojati selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, tampak ceria sekali ya Bapak ya. Semangat ya Pak. Selalu semangat ya Pak, semangatnya selalu pagi. Ya, selamat pagi. Pak, melihat kondisi tanah di Kabupaten Kendal sendiri seperti apa? Terutama tanah pertanian. Jadi kalau melihat kondisi ya beberapa tahun ini memang ada satu keprihatinan kita Mbak, melihat hasil produksi hampir semua komoditas itu ada penurunan produksi. Sebagai contoh untuk produksi padi itu kita hanya mampu di 5,6 ton per hektar. Dari potensi yang harusnya bisa 10 ton per hektar. Nah melihat ini kan kemudian timbul satu pemikiran, terus kemudian kita evaluasi tentang budidaya kita itu yang sudah berjalan selama ini itu seperti apa. Nah ini yang harus menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana kemudian kita mencari solusi untuk kita kembali mengembalikan kesuburan tanah pertanian di Kabupaten Kendal. Oke, mungkin langkah yang diambil untuk mengembalikan kesuburan tanah ini seperti apa Bapak? Ya dari berbagai referensi, kemudian dari hasil diskusi kami, juga hasil demplat-demplat kami, itu memang mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus kembali ke sistem pertanian organik. Jadi upaya untuk meminimalisir penggunaan pupuk kimia, penggunaan pestisida itu yang selama ini memang yang paling berkontribusi untuk menurunkan kesuburan tanah itu harus kita kurangi. Kita harus mulai mengenalkan lagi itu bagaimana budidaya ini budidaya yang sangat ramah lingkungan, bisa kembali mengembalikan kesuburan tanah pertanian di Kabupaten Kendal dengan sistem budidaya organik melalui aplikasi-aplikasi pupuk organik, pestisida nabati, dan lain sebagainya. Mungkin dari pemantauan dinas sendiri untuk penggunaan pupuk organik sendiri saat ini berapa persen Bapak dibanding dengan pupuk kimia? Atau mungkin hanya... Kalau secara hitungan kasar itu baru sekitar 20% dari total petani yang menggunakan pupuk organik. Sebagian besar itu masih menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Nah kalau kita kemudian melihat kondisi APBN kita itu support untuk subsidi pupuk kimia juga semakin hari semakin turun. Nah ini kan kalau kemudian kita nggak coba bikin satu alternatif untuk memberikan nutrisi pada tanaman itu dengan biaya yang lebih murah, yang lebih ramah lingkungan dengan pengelolaan pupuk organik ini juga pada akhirnya nanti petani juga kesejahteraannya juga akan dipertanyakan karena biaya produksi menjadi mahal karena tidak semua kebutuhan pupuknya bisa tercover dari pupuk bersubsidi ini ya mau tidak mau kan mereka harus beli pupuk yang dijual bebas tanpa subsidi yang harganya jauh lebih mahal daripada pupuk yang subsidi. Salah satu yang diambil langkahnya ini salah satunya penyuluhan. Ini pembuatan bioaminomin sudah dilakukan berapa kali Bapak di Kabupaten Kendal sendiri? Kalau penyuluhan terus pembuatan pupuk organik terus demplot juga itu kita hampir setiap saat ini harus terutama untuk akhir-akhir tahun ini ini memang kita secara masif itu kita kenalkan lagi, kita ingatkan lagi bagaimana bahwa sistem budidaya kita itu harus kita evaluasi dan harus kita perbaiki. Nanti hasilnya pun juga akan kita uji labkan terkait dengan residu bahan kimia dari hasil pertanian kita itu antara yang sistem organik dengan yang tidak organik itu. Nantinya untuk pupuk organik ini nanti akan menggeser tren pupuk kimia nggak sih Pak? Nanti? Harapan kami begitu ya, harapan kami begitu. Jadi mereka secara mandiri bisa mencukupi kebutuhan pupuknya tanpa harus dia bergantung ya, dengan pupuk. Pak mungkin untuk target dari sosialisasi dan penggunaan pupuk organik kepada para petani ini ada target khusus Pak? Ya kalau target khusus itu paling tidak kalau memang belum bisa full organik beralih paling tidak ini proses lah menuju ke sana kita bisa kombinasi penggunaan pupuk itu antara pupuk organik dan pupuk kimia kita kombinasi supaya mereka juga tidak kok terus
terkaget kok hasilnya kok berbeda ya, kalau kemarin keluar sekian ton sekarang jadi sekian ton, karena memang semuanya butuh proses, Mbak. Oke. Pak, mungkin harapan ke depan bagi para petani untuk dapat beralih ke organik seperti apa? Ya, harapan kami teman-teman petani ini harus sadar bahwa lahan garapan kita itu bukan lahan warisan, tapi merupakan titipan anak cucu. Betul sekali. Nah, mestinya kan rasa handar bini mereka untuk memperlakukan lahan pertanian ini akan cenderung lebih baik ya, lebih berhati-hati daripada sekedar kok, oh ini lahan saya beli kok, lahan saya warisan. Ya, tentunya prinsip kehati-hatian, prinsip konservasi lingkungan dalam usaha budidaya pertanian ini juga harus menjadi pemikiran mereka, tidak hanya kok sekedar dia cari keuntungan sesaat, keuntungan yang sebenarnya dengan mengabaikan terhadap dampak buruk yang kita tinggalkan di lahan pertanian kita. Oke, siap. Itu tadi pemirsa dialog saya dengan Bapak Pandura Priyatno Gojati, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk Anda. Langkah ini sekaligus sebagai alternatif solusi atas terbatasnya pupuk kimia dari pemerintah. Melalui gerakan ini diharapkan para petani dapat mandiri dalam pengelolaan lahan pertanian dengan memanfaatkan pupuk organik dengan bahan yang mudah didapat serta ramah lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan prosedur atau terkait dengan kegiatan pelatihan pupuk organik ini seperti apa, monggo. Yang jelas dari kami bertujuan agar bisa memasyarakatkan terkait dengan penggunaan pupuk organik, di mana yang kita tahu sendiri bahwa pupuk subsidi yang notabene adalah given dari pemerintah itu setiap tahunnya ada pengalokasian yang berkurang, bener nggih Pak? Nah, dan untuk Kabupaten Kendal sendiri terkait dengan pupuk subsidi untuk pupuk urea kita hanya 94% ya, 94% dari yang dibutuhkan. Kemudian untuk yang NPK atau Ponska kita ada di sekitar 50-an persen dari yang dibutuhkan. Berarti kan secara otomatis petani pastinya karena kita harus menggunakan pupuk yang berimbang, berarti harus 100% yang harus terpenuhi. Pastinya ini kita harus mencarikan alternatif dan kita juga bisa menyampaikan juga kepada petani bahwa hasil kajian dari Balai Standarisasi Instrumen Pertanian tanah di Kendal itu sudah jenuh akan unsur N, P, dan K. Nah, solusinya apa? Berarti perlu adanya organik ya Mas Sawal, dan ini Prof Sawal ini luar biasa nanti dengan ilmunya, materinya berbagi kepada para petani yang ada di sini, nanti memberikan pelatihan, pendampingan sekaligus harus bagaimana sih biar beda dengan pelatihan yang lainnya ya Mas ya. Dan ini saya juga berharap tidak hanya berhenti sampai di sini para petani, karena kami punya keinginan ke depan pastinya nanti akan terbentuk kelas.
ketika berorganik itu tidak ada kata drop gitu. Tidak ada kata, wah Pak nanti kalau kita pakai organik drop, kita pakai organik nanti lambat. Sudah nggak gitu lagi. Produksinya turun, udah nggak gitu lagi gitu. Karena kita sudah ada formula yang nanti akan kita buat namanya bioamino, yang tugasnya dia itu adalah menghasilkan bakteri-bakteri baik yang akan memakan racun-racun yang ada di dalam tanah, sehingga racun-racun itu diserap habis oleh si bakteri ini. Jadi kalau ada zaman dulu di standar sertifikasi organik harus 2 tahun dulu lahannya baru bisa organik. Dengan adanya bakteri ini cukup 1 kali musim tanam, tanah kita sudah bisa kembali organik. Kecuali memang yang sudah residunya parah gitu. Tapi kalau Kendal insya Allah enggak lah. Karena saya sempat ngambil residu paling parah di kita itu kan biasanya di bawang kan. Kemarin sempat saya ambil beberapa sampel tanah yang sebelum pintu tol itu ada petani nanam bawang di sana. Nah itu saya ke sana, saya ngambil sampel beberapa tanahnya, ternyata ya tingkat kerusakannya nggak sedalam itulah. Di level 1 meteran itu masih oke gitu. Bahkan kemarin tuh masih sekitar 40 sentian Bu, 40 cm residunya. Jadi masih oke lah, masih bisa untuk segera diorganikan tuh masih bisa gitu. 1 kali musim tanam insya Allah masih bisa. Nah selain itu di bioamino yang kita buat hari ini, selain dia untuk memakan residu yang ada di dalam tanah, yang ada di air segala macamnya, dia akan mengikat unsur N yang ada di udara untuk masuk ke dalam tanah kita. Jadi kenapa di situ namanya bioamino? Salah satu fungsi dari amino itu adalah mengikat unsur N yang ada di udara agar tidak menguap lebih cepat. Makanya ditarik, dimasukkan ke dalam tanah kita. Jadi kalau bioamino itu ketemu sama urea, Bapak pakai ureanya cukup sedikit aja. Jadi kalau biasanya pakai urea itu 1 hektar bisa sampai 200 kilo atau 100 kilo, maka dengan adanya bioamino, Bapak hanya bisa menggunakan maksimal 30% sudah cukup. Gitu. Jadi kalau misal tadinya 200 kilo, Bapak hanya membutuhkan 60 kilo. Gitu. Urea yang harus dimasukkan ke dalam tanah. Nanti kita akan praktek di depan dengan berbagai macam bahannya. Intinya bahwa bioamino yang kita buat itu kandungan nutrisi yang paling penting itu ada 3. Yang pertama itu dia mampu meremediasi, kemudian yang kedua dia mampu untuk mengikat N, yang terakhir dia adalah mampu untuk menghadirkan kandungan seorganik atau asam humat yang cukup baik bagi tanaman kita. Itu 3 poin penting yang ada di bioamino yang akan nanti kita buat bersama-sama. Dan kemarin teman-teman sudah mempraktekkan sendiri hasilnya bagaimana dengan menggunakan bioamino. Cukup beberapa tutup saja sudah bisa melakukan perbedaan antara yang menggunakan dan tidak menggunakan. Nah semoga teman-teman ke depan ketika kita demplot, kita bisa catat dan bisa rekam itu semua, sehingga menjadi sebuah SOP bagi kita semua, sehingga nanti bisa ditempel nih di depan-depan sini. Itu menjadi SOP baku. Oh kalau teman-teman mau berorganik ini loh caranya, teman-teman mau 50% ini loh caranya, teman-teman mau 100% mau 70% ini loh caranya. Sehingga ada standar bakunya Pak. Standarisasi itu penting bagi pertanian kita agar petani-petani kita mampu menghitung biaya, kos dan pendapatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai mendapatkan paparan para petani di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, diajak mempraktikkan langsung pembuatan pupuk organik bioamino. Pupuk ini kaya akan asam amino dan mikroorganisme yang merupakan sumber nutrisi yang mudah diserap oleh tanaman, membantu proses fotosintesis, meningkatkan kesehatan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman secara alami. Profek Progen itu singkatan dari probiotik vegetatif sama probiotik generatif Pak. Vegetatif itu untuk pertumbuhan, kemudian generatif untuk pembuahan.
Satu di depan saya, 2 di sebelah kiri saya. Ayo, kita bagi Pak. Siap? Oke. Nomor 1 itu panen untuk Profek Pak. Itu pupuk buah Bapak panen, manennya cepat kok kalau dia. Bapak nggak usah diadu-adu, pokoknya tinggal masukin gayung, masukin ke corong sini Pak. Gitu, itu cepat. Nah nanti setelah Profek selesai, kalau masih ada sisa ininya galonnya, baru nanti panen yang Progen. Gitu. Nah Profek itu untuk pupuk buah, pupuk daun, nanti dijemur Pak. Cara penyimpanannya wajib dijemur. Gitu, Bapak bisa taruh di pasar, di sawah, di mana pokoknya wajib dijemur. 1 galon diisi 10 liter Pak. Jangan maksimal itu di garis sini. Itu butuh 8 literan, kurang lebihnya 7 sampai 8 liter. 7 sampai 8 botol, maaf. Oke, terus kemudian yang kedua itu nimbangin ini Pak. Tim 2 nimbangin, nyacak-nyacak untuk ini. Nanas kepalanya dibuang, kemudian rebung dicacak-cacak, terus apa namanya nih, jantung juga dicacak-cacak, ditimbang dulu semuanya. Kemudian tim 3 biasa bagian chopper menchopper. Waduh, menggiling. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dicampur dengan bioamino. Bioamino itu ini salah satu bahannya. Yang pertama itu ada jeroan ikan laut. Ini Pak, jeroannya Pak. Jadi limbah yang dibuang-buang Pak. Isinya insang, jeroan, apa segala macam masuk semua di sini. Nah, ini jeroan ikan laut. Kemudian manfaatnya di jeroan ikan laut itu kandungan probiotiknya banyak sekali. Kemudian ada gula. Gula ini makanan bakterinya seperti biasa. Kemudian di sini ada apa namanya, rebung. Nah, rebung ini kita ambil kambiumnya. Kemudian untuk supaya padi kita tidak mudah rebah, buahnya tidak mudah rontok, itu ya kaliumnya kita ambil dari rebung. Kalau rebung nggak ada, bisa diganti dengan apa kemarin? Batang pepaya. Betul. Kalau jeroan ikan nggak ada, bisa diganti dengan ikan runca. Betul. Kemudian itu ada bukan. Nah, bangle. Itu bangle. Itu agar tanaman Bapak tidak mudah terserang penyakit, virus dan seterusnya. Sawanen. Ya, betul. Terus kemudian itu ada namanya toge, Pak. Nah, toge itu kita ambil zat tumbuhnya, gitu kan, supaya tanaman Bapak itu tidak lambat, karena kan organik itu banyak dibilang itu kan lambat, gitu kan. Nah, jadi kita ambil toge, kemudian kita ambil juga pucuk pakis, salah satunya untuk itu, supaya pertumbuhan si tanaman kita itu tidak melambat. Terus kemudian itu ada azolla. Azolla itu salah satu tanaman air yang sangat baik sekali, dia untuk menyerap racun dan dia memiliki protein yang cukup baik, Pak. Nah, itu azolla. Kemudian di situ ada nanas muda, Pak. Itu akan kita ambil enzimnya untuk memecah apa namanya tuh asam amino yang ada di bahan-bahan kita. Enzimnya yang akan kita ambil harus pakai nanas muda ya Pak. Kalau nanas tua itu enzimnya sudah berkurang. Kemudian ada jantung pisang. Jantung pisang ini sama seperti toge, dia fungsinya untuk supaya merangsang pertumbuhan, ya, supaya lebih cepat lagi. Jantung pisang terbaik itu dari pisang kepok kuning. Nah, itu juga pakai usus. Usus itu dari usus ayam, usus bebek, macam-macam. Isinya, karena fungsinya kita untuk menghadirkan probiotik untuk tanaman kita, agar ketika masuk ke dalam tanah-tanah kita itu mudah sekali mencerna makanan yang ada di dalam tanah-tanah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memiliki kandungan pengurai itu yang cukup cepat, Pak. Jadi ketika ada bahan-bahan organik yang ada masuk di dalam tanah kita, maka tidak mengganggu pH itu jadi drop.
Pernah ngalami tuh kalau kita mengomposkan pH-nya jadi drop, malahan kena hujan malah jadi asam-aseman. Nah, itu karena tadi bahan yang dibutuhkan itu tidak ada. Bakteri yang dibutuhkan untuk menstabilkan pH itu tidak ada. Nah, salah satunya bahannya ada di situ, sama ada di rumen. Nah, rumen sapi itu yang ada di sana, di ember itu. Nah, itu rumen sapinya. Itu kita pakai 2 untuk lebih kuat untuk mengurai. Jadi kalau ini Bapak pakai buat pengomposan, misal Bapak mau bikin kompos, pakai ini cepat sekali. Jerami Bapak semprotin pakai ini 7-14 hari sudah langsung busuk, sudah bisa jadi kompos gitu. Terus kemudian air-airan seperti biasa, ada air dele, air kelapa, sama air cucian beras gitu. Itu semua ada di sana. Dan ini semua bahan, ada satu yang kurang, jostrongnya. Ya ada. Oke, ya nanti ada jostrongnya untuk dimasukkan ke sini gitu. Ya betul. Kita bagi Pak. Tim 1 silakan panen, tim 2 silakan timbang dan cacak-cacak. Tim 3 mulai manasi Pak. Sudah ada Pak. Siap. Enggak, langsung masuk. Oke. Ini makanan ini. Bantan, Pak. Oh, Bantan. Mantap. Dinamai ya, jangan beda, nanti pernah kejadian kecampur, akhirnya tanamannya kerdil. Ini kan buah, generatif untuk buah, untuk daun. Apa ya? Ya buah bisa, cuma kalau nanti jadi kerdil tanamannya. Lombok umur 30 hari sudah berbunga ya kerdil. Nah, kalau pohon besar? Nah, pohon besar bagus, cocok. Jadi kalau mangga bisa? Bisa, mangga, durian, alpukat bisa. Ragam bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik bioamino merupakan limbah organik yang tersedia di sekitar lingkungan para petani, seperti enceng gondok, kotoran hewan, jantung pisang, nanas, air bekas cuci beras, limbah pembuatan tahu, kotoran ikan, dan lainnya. Kompleksnya bahan pembuatan menyesuaikan ketersediaan limbah yang ada di sekitar para petani. Setiap limbah organik yang ada di masyarakat dapat menjadi bahan pembuatan pupuk organik bioamino. Bahan tersebut kemudian ditimbang sesuai dengan ketentuan, kemudian dilakukan pencacahan dan dimasukkan ke dalam satu wadah besar. Selanjutnya bahan yang telah halus dicampur dengan komponen cair dan larutan gula, kemudian diaduk secara merata dan didiamkan selama 40 hari untuk memperoleh hasil yang maksimal.
Proses dan bahan yang kompleks mendorong para petani bersinergi dan bergotong royong dalam pembuatan pupuk organik bioamino. Dengan usaha bersama diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan semangat para petani dalam membuat pupuk organik sehingga kemandirian kelompok dapat tercipta. Baik pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya akan berdialog dengan pembina Yayasan Lumbung Bumi Nusantara, Bapak Ahmad Syawaludin. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat macul. Ceria sekali ya Bapak, semangat sekali. Pak, ini kenapa bisa menginisiasi pembuatan dari bioamino ini seperti apa Bapak? Iya, jadi starting awalnya itu memang kita berangkat dari masalah gitu ya. Masalah di dunia pertanian itu salah satunya adalah residu yang sangat numpuk, banyak tanah yang sudah tidak subur, produktivitas yang nggak naik-naik gitu ya. Nah, akhirnya cost di pertanian makin tinggi. Nah, dari sana kita mulai berjalan mencari sebuah formula bagaimana petani itu bisa biayanya murah, tanahnya menjadi lebih baik, kemudian hasilnya bisa lebih tinggi dan pasti berkualitas. Nah, akhirnya kita nemukanlah beberapa macam formula, salah satunya adalah bioamino yang tadi kita buat hari ini gitu. Oke, mungkin masyarakat luas, terutama masyarakat dari pemirsa Lingkar TV itu belum kenal bioamino sebenarnya apa sih Kak? Ya, jadi gini, sedikit perkenalan dulu. Lumbung Bumi Nusantara itu bergerak untuk bagaimana kita melatih masyarakat agar mereka itu mandiri, gitu. Nah, mandiri dalam artian kemandirian itu dari mandiri pupuk, mandiri bibit, mandiri pasar dengan mandiri teknologi. Nah, hari ini kita melakukan pelatihan di kelas 1 dengan melakukan mandiri pupuk. Nah, mandiri pupuk itu kita menyebutnya pupuk kita namanya debus. Debus itu Demit Bumi Nusantara. Namanya sangat-sangat menakutkan ya. Tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Karena kalau kita ngomong mikroba, kalau kita ngomong bakteri, nanti banyak salah persepsi di masyarakat itu. Tapi ketika kita ngomong demit, itu lebih familiar lah ke masyarakat gitu kan. Dan masyarakat langsung oh iya, barang tak kasat mata gitu. Dan itu akhirnya kita buat untuk bagaimana mengembalikan tanah-tanah itu menjadi lebih baik lagi, dan kemudian cost-nya menjadi lebih murah biayanya, dan hasilnya tuh melimpah gitu, sehingga akhirnya petani mau untuk berorganik. Kenapa banyak sekali hari ini petani tidak mau berorganik? Karena biasanya ribet, mahal. Kemudian produktivitasnya nggak bisa ngalahin teman-teman pupuk kimia. Lama gitu. Gitu. Kalau kita justru malah dengan teman-teman kimia sintetis ya, ayo kita bersanding, kita hitung-hitungan bareng. Makanya ketika kita lakukan demplot, nanti kita bikin berbagai macam variasi di sana, sehingga teman-teman bisa mengetahui oh ternyata betul yang menggunakan organik ini lebih baik daripada yang tidak menggunakan organik. Gitu. Dan tentunya efeknya juga luar biasa bagi tanaman dan produktivitas. Karena hari ini mau sehebat apapun teknologi, kalau tidak kembali ke organik tidak akan pernah bisa meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan di Indonesia untuk swasembada pangan. Itu hanya satu solusinya. Solusinya adalah meningkatkan produktivitas. Nah, kalau meningkatkan produktivitas, solusinya cuma satu, hanya dengan kembali ke organik, menyehatkan dulu tanahnya. Kalau tanahnya itu tidak sehat, nggak akan bisa. Pasti akan begitu-begitu saja. Pupuknya pasti akan naik, mahal, ya akan begitu-begitu saja. Dan tidak akan menjadikan petani itu sejahtera. Tapi dengan organik, swasembada pangan bisa tercapai, kemudian kemandirian petani bisa tercapai, dan kesejahteraan petani bisa tercapai. Mungkin dulu waktu mencetuskan bioamino dulu mungkin proses uji cobanya mungkin berapa lama itu? Wah, kalau dibilang uji cobanya berapa lama, kami setiap produk yang keluar biasanya sudah kami uji coba tuh 2-3 tahun. Kami sudah uji coba 2-3 tahun di 9 provinsi, biasanya kami cek di beberapa daerah, karena kan akan berbeda hasilnya gitu di setiap daerah. Nah, kemudian kita cek sana ada masalah apa segala macam. Bioamino ini muncul akibat dari banyak masukan kepada teman-teman. Dulu kita punya namanya NBR, nutrisi bioremediasi dengan asam amino. Itu dua formula yang nggak bisa jadi satu. Nah, tapi manfaatnya harus jadi satu. Nah, akhirnya muncullah produk ini namanya bioamino itu, sehingga
di masyarakat itu muncul lebih baik lagi gitu hasilnya. Untuk proses pembuatannya sendiri, yang perlu disiapkan para petani ini apa saja sih? Yang paling harus disiapkan sih paling drum-drum kayak gitu ya, drum kayak gitu, terus kemudian Besar-besar golok ya kan. Kalau memang ada chopper ya kayak tadi kita pakai chopper lebih cepat gitu. Tapi kalau nggak ada, di rumah cukup pakai golok, cukup pakai drum, masukin sudah. Bahannya kayak gitu saja. Jadi nggak perlu sesuatu yang rumit-rumit lah gitu. Kalau mungkin bahan baku sendiri? Kalau bahan baku limbah masyarakat yang memang tadi dibuang. Contoh misal jantung pisang. Jantung pisang itu kan banyak dibuang, tidak digunakan. Terus kemudian rumen sapi. Rumen sapi kan juga jadi limbah di masyarakat gitu. Terus kemudian eceng gondok. Eceng gondok bikin nyumpet Banjir juga, bikin gitu banjir kan. juga. Gitu. Nah, akhirnya itu kita ambil. Jadi memang kita selalu mengedepankan bagaimana sesuatu limbah kita olah bisa menjadi berkah. Gitu. Sehingga itu bisa jadi nilai rupiah. Oke, buat mantap. petani gitu. Karena jangan melihat sesuatu yang kotor itu menjadi sesuatu yang kotor gitu. Melihat limbah jadi masalah. Justru kalau kami melihatnya ketika ada limbah itu menjadi berkah. Kenapa? Karena itu sumber pupuk di kita. Gitu. Contoh tadi ada air rebusan kedelai. Itu kan selalu jadi masalah di lingkungan teman-teman apa namanya itu pembuat tempe. Bau, dibuang ke got, segala sungai dan segala macam gitu kan. Nah, akhirnya membuat ekosistem di sungai jadi rusak, membuat lingkungan menjadi bau. Sampai dulu di Jakarta kan terjadi tuh, gitu kan, mau apa nama tuh Wisma Atlet yang di Kemayoran sampai, nah itu karena tadi tidak diolah secara maksimal. Nah di kita ketika melihat limbah itu malah justru menjadi solusi. Oh ini buat petani bagus, kita bisa ambil, kita bisa jadikan pupuk dan gratis, sehingga petani murah gitu. Makanya tadi saya bilang petani itu kuncinya harus murah. Hasilnya melimpah gitu, terus kemudian harganya mantap sehingga berkah gitu kan gitu. Melakukan hal seupaya yang tidak begitu mahal tapi hasilnya luar biasa. Nah, betul. Mungkin ini kan tadi ada beberapa bahan yang diperlukan. Mungkin kan ada limbah-limbah. Apakah semua limbah juga bisa digunakan untuk membuat bioamino ini atau seperti apa? Ada kriteria khusus nggak untuk limbah? Kalau rumus bioamino memang ada kriteria khusus limbah-limbahnya. Tapi semua limbah organik apapun itu bisa kita gunakan. Jadi nggak menutup kemungkinan apa yang ada di masyarakat. Contoh kemarin kami ada di apa namanya tuh Lampung, ada limbah sisa apa tahu tempe. Nah itu kita gunakan gitu. Terus kemudian memang ada limbah hasil rumput laut. Nah itu kita gunakan juga. Jadi macam-macam bisa kita gunakan. Yang penting tadi kita tahu standar rumusnya yang mau kita kejar yang mana. Kalau bioamino memang punya standar khusus. Apa saja itu? Standar khususnya salah satunya kita pengen supaya tanah itu menjadi lebih baik. Dengan memasukkan bakteri, namanya bakteri remediasi, sehingga dia memakan semua racun-racun yang ada di dalam tanah, bekas dari pestisida, bekas dari racun rumput, bekas dari pupuk kimia, sintetis segala macam dimakan sama dia. Dan kemudian dikembalikan tanah itu menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua itu adalah bakteri asam amino. Nah, bakteri asam amino itu masuk di sana, itu fungsinya untuk mengikat N yang ada di udara. Hari ini kan banyak teman-teman itu N-nya tuh terlalu banyak menguap. Sebenarnya N itu kan ada di udara banyak sekali, tinggal diambil sama bakteri itu. Nah, cuma masalahnya bakteri itu nggak ada di sana. Terus yang ketiga itu ada asam humat. Nah, asam humat itu ada di situ di standar kita. Asam humat kita bisa ambil dari tanaman air. Salah satunya yang kita pakai eceng gondok. Iya, betul. Itu untuk meningkatkan kandungan seorganiknya. Jadi sehingga akhirnya limbah-limbah yang ada di masyarakat itu menjadi standar kita untuk bisa menjadikan si bioamino ini menjadi pupuk yang lebih baik di masyarakat. Mungkin untuk meramu itu semua seperti apa? Seperti harus mempersiapkan apa saja? Ini kan ada tadi setelah pelatihan kan ada cairan tertentu, kemudian bahan-bahan. Betul, standarisasi itu penting. Kenapa? Karena supaya petani itu mampu untuk menghitung cost-nya. Jadi misal contoh kayak tadi kita rumen kita gunakan 10 kilo. Bisa nggak lebih dari 10 kilo? Bisa, tapi costnya kan jadi lebih mahal. Gitu. Misal tadi kita gunakan eceng gondok 5 kilo. Bisa nggak lebih dari itu? Bisa. Tapi masalahnya adalah tidak seimbang nanti. Asam humatnya lebih tinggi daripada asam aminonya, gitu kan. Terus bisa nggak tadi kita menggunakan jeroan ikan laut lebih dari 10 kilo? Bisa.
Tapi masalahnya kan nyarinya susah. Jadi membuat petani itu harus nyari yang mudah-mudah. Lah karena petani kita, mohon maaf ya, sudah dari lama petani kita tuh dijajah oleh company gitu. Bahkan sampai hari ini tidak merdeka-merdeka petani kita. Betul. Saya sampai buat satu tulisan, tidak ada kata merdeka bagi petani Indonesia. Sampai hari ini. Karena susah terus ya. Satu susah terus. Yang kedua, contoh misal gini, Mbak. Standar ekonomi asli gitu ya. Pemilik barang adalah penguasa atas barang. Ya kan? Tapi khusus untuk petani tidak. Contoh, ketika kita beli air mineral ke warung, yang menentukan harga air mineral siapa? Pemilik warung toh? Ya. Tapi petani ketika panen, yang menentukan harga siapa? Tengkulak. Nah, jadi harusnya kan petani, karena dia pemilik barang. Nah, itulah yang disebut dengan hukum ekonomi masih terjajah oleh para company. Makanya kami selalu menyebutnya company itu komplotan penipu para petani. Yang kerjanya tipu-tipu petani, yang akhirnya menjauhkan petani dari kesejahteraan petani. Gitu. Kalau mungkin proses pembuatannya dari bioamino seperti apa? Kalau proses pembuatannya sih cukup mudah, Mbak. Jadi dicacak-cacak saja atau dicoper gitu ya, bahan organik tadi gitu. Tadi ada apa saja? Tadi ada eceng gondok, kemudian ada jantung pisang, ada azolla, ada rumen, ada air-airan, air dele, itu air dari rebusan kedelai yang dibuang tadi dari limbah tadi, kemudian air kelapa yang di pasar dibuang-buang dari parutan tadi, kemudian ada air beras. Itu harus fresh atau enggak, bisa didapat juga nggak ada masalah gitu. Kemudian ada air kelapa, air beras itu cucian beras di rumah. Nah, itu bisa ditampungin di situ gitu sebagai pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian ada jantung pisang, terus kemudian ada gula, ada juga rumen, ada juga usus ayam yang dibuang-buang tadi, kemudian ada jeroan ikan juga yang dibuang-buang juga sebagai limbah. Nah, itu semua bahan dimasukin jadi satu. Ada dicoper tadi ya? Dicoper, ditimbang sesuai dengan ukurannya masing-masing. Ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 3 kilo gitu ya. Kemudian dicoper jadi satu. Setelah dicoper jadi satu, masuk ke drum itu. Masuk di drum itu, diaduk-aduk, fermentasi kurang lebihnya sekitar 40-an hari. 40-an hari. 40 hari. Itu dikasih starter, kita punya starter di sini namanya Jostrong. Apa itu? Itu starter kita yang dibuat oleh teman-teman petani untuk membuat seluruh ramuan tadi menjadi lebih standar. Jadi lebih baik. Kayak misal tadi ada limbah cucian kedelai terbuang-buang. Nah, sudah tinggal pakai itu saja. Dimasukkan ke situ, sudah itu bisa buat pupuk. Jadi kalau petani hari ini susah pupuk, itu sebenarnya enggak. Tergantung petaninya mencari sesuatu limbah, bergerak atau enggak gitu. Contoh misal kita punya di sini ada banyak industri apa yang ada di sini. Misal industri tempe, industri tahu. Itu sudah kita tinggal kerjasama sama mereka, nampungin airnya, air itu dibawa ke sawah, ditampung, kasih Jostrong sebagai starternya. Masukin situ, sudah 1-2 bulan tinggal dibuka dari bawah, masukin ke sawah-sawah gitu. Itu sudah jadi pupuk tersendiri gitu. Jadi ketika ada petani itu kesulitan pupuk hari ini, dan ketika pemerintah hari ini banyak sekali masalah terhadap masalah limbah sampah, sebenarnya itu tinggal dikasih cari titik temunya. Bagaimana titik temunya itu sampah-sampah organik itu kita kelola bisa menjadi sebuah keberkahan bagi petani kita. Gitu. Costnya juga lebih berkurang. Pasti lebih murah ya karena untuk gratisan. satu drum ini, Pak. Ini bisa untuk berapa hektar ini? Ini kurang lebih sekitar 5 hektar. 5 hektar 5 untuk hektar. jangka waktu berapa lama? Ini unlimited, Mbak. Unlimited. Iya, ini waktu penyimpanannya udah nggak ada expirednya. Dan ini untuk 5 hektar makainya. Jadi makainya sedikit sekali penggunaannya, 1:100 sampai 200-an tergantung jenis tanamannya. Dan ini dipakai di masa vegetatif atau ketika masa penanaman dari awal sampai menjelang berbuah. Gitu. Makanya teman-teman biasanya menggunakan ini hanya starting awalnya saja. Gitu. Ini kan ditutup, Pak. Ditutup. Ini nanti ada potensi meledak atau tidak sih? Enggak ada, karena kita pakai anaerob. Nah, itu di sana Mbak bisa lihat selang-selang itu. Kemudian ada botol air mineral. Nah, itu untuk membuang gasnya. Oh, ada pembuangnya. Jadi aman. Gasnya dibuang ke sana supaya aman gitu. Nanti sekitar ya 50 menit, 30 menitan nanti Mbak bisa lihat di sana ada gelembung-gelembungnya. Nah, gelembung-gelembung itu adalah gas amonia yang keluar dari hasil coperan tadi. Gitu.
Itu dimasak kan ditunggu 40 hari ya? 40 hari. Itu nanti perlu pengaduan? Nggak ada, udah dibiarkan gitu aja. Pokoknya petani biar dia lebih mudah. Jadi yang bekerja itu debitnya. Nah, jadi demitnya itu yang bekerja, mikrobanya itu yang bekerja. Nanti dia akan mengurai, dia akan makan, dia akan bersinergi dan segala macam. Mungkin ini ramuan demit yang dibilang demit ini, mungkin manfaatnya seperti apa bagi tanaman yang sudah dipraktekkan dari? Kalau manfaatnya banyak ya Mbak di kita hari ini gitu ya. Karena bahkan ini dipakai buat teman-teman yang mabuk narkoba saja bisa gitu. Jadi buat teman-teman yang kecanduan narkoba pun bisa menggunakan ini. Jadi banyak sekali, saking banyak manfaatnya tuh kadang bingung juga. Kebutuhan teman-teman petani kan pasti tingkat kesuburan tanah. Itu manfaatnya ada di situ. Meningkatkan rendemen ya manfaatnya ada di situ. Kemudian menjaga kelembapan tanah manfaatnya juga ada di situ. Mengurangi penggunaan pupuk kimia ada di situ juga. Bahkan sampai menjadikan zero tanpa menggunakan pupuk kimia juga bisa menggunakan itu gitu. Jadi banyak sekali. Artinya ini bisa untuk seluruh tanaman? Seluruh tanaman, bunga-bungaan pun bisa. Tadi kita panen namanya Progen untuk pupuk buah. 1 liter itu untuk 1 tahun untuk 1 pohon pupuk buah gitu. Jadi cukup sangat hemat sekali. Gitu. Untuk pelatihan seperti ini mungkin kan tidak bisa dilakukan dalam 1 hari, mungkin harus dilakukan kontinu berapa kali per bulan? Betul. Jadi biasanya kami melakukan pelatihan untuk tahap dasar. Kami ada 5 kelas Mbak namanya. Jadi kelas pertama itu kelas dasar. Istilahnya kalau kita sekolah tuh TK lah. Jadi kelas dasar. Kelas dasar ini adalah mengerti dan memahami tentang rumus-rumus dasar jamu-jamuan kita. Nah ini biasanya dilakukan setahun itu 5 kali sampai 6 kali. Itu kita lakukan gitu. Ada juga yang 8 kali tergantung jenis tanamannya. Setelah dari sini mereka sudah memahami rumusnya, sudah praktek, sudah develop segala macam, baru kita pakai kelas 2. Kelas 2 itu kita bikin clustering namanya. Nah di clustering itu nanti kita fokuskan tanaman padi tok, tanaman lombok tok gitu, tanaman bawang tok gitu. Itu kita clustering. Nah, apa gunanya clustering? Agar mereka bisa mengamati dari awal sampai akhir dan sehingga mereka bisa mencatat SOP, kalender tanam dan seterusnya. Jadi sehingga bisa menjadi buku panduan mereka di clustering itu. Nah, nanti di kelas 3 itu masuk hulu hilir industrialisasinya. Jadi bagaimana mereka bisa menjual beras itu harganya sampai 70.000 per kilo. Nah, itu kita ajarin di situ. Bagaimana mereka bisa menciptakan satu produk yang berkualitas, tapi dengan harga yang pantas gitu. Jadi bukan dengan harga-harga yang biasa-biasa saja. Nah, itu kita buat tuh hulu hilir di kelas 3, industrialisasi. Jadi sehingga nanti teman-teman sudah mulai ngerti, oh saya itu kelasnya di sini, industrialisasi saya di sini. Masa saya nggak bisa melakukan ini, yang lain bisa. Nah, itu kita buat nanti di situ. Nah, nanti kelas keempat itu namanya standarisasi SNI. Jadi kita mulai di situ sertifikasi organik, kita nanti sertifikasi perizinan, kemudian nanti di situ sertifikasi untuk SNI dan segala macamnya. Kita buat di kelas 4. Pak, ini tadi kan cukup banyak ya, ada 5 tingkatan. Mungkin di Indonesia sendiri ya, yang sudah di tahap 1 maupun yang paling tinggi di mana itu? Kalau paling tinggi kemarin di Ciamis ya, tahap standar sertifikasinya. Jadi teman-teman di sana itu sudah masuk standarisasi clustering sertifikasi. Jadi mereka sudah punya sertifikasi organik, kemudian mereka sekarang masuk ke sertifikasi SNI. Kemudian mereka juga sekarang lagi kita arahkan untuk membuat buku pendoman. Jadi sehingga ketika ada yang datang kunjungan segala macam, mereka sudah punya ada bukunya. Ini loh. Jadi standarnya itu kalian kalau mau nanam padi, nyemai itu kayak gini. Kalian mau mupuk kayak gini, kalian mau perawatan kayak gini, kalian mau nanam kayak gini. Itu sudah ada statistik kayak gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Kalau yang di level 3 itu ya cukup lumayan banyak lah di kita gitu. Kita nyebutnya namanya BUMP, Badan Usaha Milik Petani. Oke, manfaatnya luar biasa sekali. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya dengan Bapak Ahmad Syahuldin selaku Pembina Yayasan Lumbung Bumi Nusantara untuk Anda. Antusiasme peserta penyuluhan pembuatan pupuk organik bioamino sangat terasa meski baru perdana melakukan praktik pembuatannya. Beberapa petani telah mencoba menggunakan pupuk organik bioamino di lahan jagung
yang menghasilkan ketahanan tanaman dan kesuburan tanah pada tanaman. Kalau di desa saya, Jorejo, Kecamatan Gemuh, 100% menggunakan pupuk kimia. Jadi selama ini memang masih jarang sekali menggunakan pupuk organik. Jika ada, itu pun beli dari pabrikan. Jadi tidak membuat sendiri. Kondisi tanah sebagian besar memang sudah kurang bagus, tidak seperti zaman dulu, karena sekarang ini ketika kekurangan pupuk sedikit aja, itu hasilnya pasti akan tidak bagus dan terlalu banyak penyakit. Praktek pelatihan ini sebenarnya sangat kompleks ya, karena ada beberapa tahapan, tidak seperti di pelatihan yang dulu, yang sudah-sudah itu kan biasanya hanya satu. Kalau ini materi itu dari beberapa materi, contohnya misal dari mikroba untuk starternya. Jadi kita diajari buat starter sampai bioamino, asam amino, kan. Jadi kompleks, tidak hanya satu jenis pupuk aja. Jadi dari starternya kita sudah diajari hingga nanti untuk pembuatan misalnya untuk pupuk generatif, vegetatif gitu juga. Jadi bisa diaplikasikan tidak hanya di satu masa saja. Jadi kita bisa menyimpannya untuk secara berkelanjutan juga. Kebetulan untuk saya belum, untuk teman saya itu sekarang jagungnya masih ada. Ini kan musim kemarau. Di musim kemarau ini kebetulan yang masih bagus pilih teman saya itu kemarin baru coba 2 kali dan bertahan hijau. Sekarang pun masih bagus. Padahal yang lain kering semua. Biasanya kalau jagung di musim kemarau kan kebanyakan kering. Nah ini bisa bertahan dengan bagus. Sementara ini kan kita sudah memplanning untuk demplot ya. Di Kecamatan Gemuh ada demplot. Kalau untuk di Desa Jorejo juga sudah menetapkan lokasinya kemarin, dan di musim nanti tanam ini akan mencoba menanam cabai. Mudah-mudahan kami bisa mengaplikasikannya sehingga berguna untuk masyarakat yang ada di sekitar kami dan kami sendiri tentunya ya, karena kalau pupuk beli semua sekarang kita sudah bisa buat, istilahnya kan kita tidak perlu mengeluarkan kos yang banyak, karena dari praktek ini sebenarnya yang digunakan ada di sekitar wilayah kita juga dan harganya terjangkau. Satu, nanti mungkin di demplot ya, di demplot kita cukup butuh pendampingan karena aplikasinya mungkin akan berbeda juga. Nanti kan banyak problem yang ditemui mungkin, dari jenis penyakit, macam-macam, pendampingan pemakaian pupuknya seperti itu. Kalau di daerah saya baru jagung sama terong. Terong itu kebetulan kemarin pas selesai satu praktek, pas kebetulan ada bibit, ada tanaman terong yang memang agak kurang bagus, terus coba dikocor waktu itu, tidak dispray tapi dikocor. Hasilnya juga bagus. Itu dari hasil ampasnya, malah sisanya itu kita bawa pulang, kita campur air, kita kocor dan hasilnya sehat kembali tanaman. Kalau kualitas nanti kita harus perbandingan dulu ya. Jadi menurut saya akan lebih efektif di sini karena cost-nya. Jadi kita tidak harus beli. Ya, jadi kita sudah bisa buat dengan harga yang ekonomis gitulah. Kalau saya pemikirnya seperti itu. Kalau hasilnya di sekarang ini yang jagung, kalau saya menilai yang pakai kimia itu kan kering. Jadi punya saya kan tidak. Jadi sudah terlihat seperti itu. Dan bisa dibilang lebih irit karena kita spray. Tentunya mudah-mudahan harganya juga stabil untuk hasil pertaniannya. Jadi kalau cost-nya sudah kita bisa tekan dan hasil pertaniannya bagus, nanti kan akan lebih bisa memacu hasil para petani. Kejenuhan tanah terhadap pupuk kimia menjadi penanda sudah saatnya para petani beralih menggunakan bahan organik yang ramah lingkungan untuk mengembalikan unsur yang baik dan penuh nutrisi yang bermanfaat bagi tanaman. Alam telah menyediakan aneka ragam bahan yang keseluruhannya berguna. Kita para manusia hanya perlu memanfaatkan, mengolah, dan mengembalikannya ke alam, sehingga pertanian yang berkelanjutan dapat mendorong produktivitas dan kualitas pertanian dapat meningkat, serta dapat mewariskan keberlangsungan pertanian bagi penerus bangsa. Baik, itu tadi pemirsa beberapa bahan yang digunakan oleh para petani di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal untuk membuat bioamino yang dilakukan untuk mentreatment tanah yang sudah jenuh terhadap pupuk kimia. Nah,
Pada kesempatan ini tadi kita telah mengikuti bersama gelaran sosialisasi dan praktik pembuatan bioamino yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Kendal. Akhirnya saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV.